Siar Muse, seputar isu permuseuman. Halo Sobat Muse, kembali lagi di channel YouTube Museum UGM dalam segmen Siar Muse, seputar isu permuseuman. Nah, kali ini bersama saya Riani. Nah, kalau biasanya kita ambil settingnya itu di ruang pamer museum, kali ini kita punya vibes yang berbeda di Siar Muse kali ini karena kita sedang berada di Cafe Muse, Museum UGM. Nah, podcast kali ini merupakan edisi spesial karena berkaitan dengan peringatan Hari Museum Indonesia, tepatnya nanti tanggal 12 Oktober 2022. Nah, di momen yang spesial ini tentunya kita juga punya isu spesial yang akan kita bahas. Tentunya juga sudah di lokasi yang spesial, beda dari biasanya. Plus pembicara kita kali ini juga spesial banget. So, beliau ini adalah dosen arkeologi UGM. Kemudian beliau juga merupakan seorang kurator yang mengkurasi pameran tetap Museum UGM. Jadi kalau teman-teman lihat pameran Museum UGM yang sekarang ini beliau yang mengkurasi. Jadi mari kita sambut beliau Bapak Sektiadi SSM Hum yang kita akrab sapa sebagai Pak Sekti. Selamat datang Pak Sekti. Selamat ketemu. Ya, bisa disapa dulu Sobat Muse semuanya. Hai Sobat Muse semua, saya akan menemani teman-teman berbincang tentang sesuatu yang spesial tadi dengan Mbak Yani tentunya. Nah ya, terima kasih Pak Sekti sudah berkenan hadir, dan Pak Sekti ini bisa dibilang mentor saya, dosen saya ya, karena pada waktu mengkurasi pameran tetap Museum UGM ini saya juga membantu Pak Sekti. Dan ngomong-ngomong tentang isu yang akan kita bahas kali ini, isu yang spesial itu nampaknya ini isu yang masih anget-angetnya ya Pak ya. Karena ini saya amati juga kemarin Pak Sekti sudah sempat membahas tentang terkait isu ini di live Instagram Museum Sonobudoyo. Oh iya, ya. Nah, topiknya terkait definisi baru museum menurut ICOM. Nah, ini mungkin teman-teman juga Sobat Muse belum tahu bahwa tanggal 24 Agustus 2022 kemarin ICOM telah menemukan definisi baru dari museum dan ini sudah ditetapkan di Praha pada tanggal 24 Agustus 2022 kemarin. Nah, ini mengundang Pak Sekti, Yani itu pengen mengulik kembali terkait isu definisi baru museum menurut ICOM ini. Apakah ke depan dengan adanya definisi baru itu ada implikasi, konsekuensi maupun tantangan-tantangan baru bagi museum? Kalau ini kita bahasnya di Jogja, khususnya mungkin di Indonesia secara umum terkait keberadaan definisi baru ini. Nah, kalau menurut Pak Sekti sendiri, bagaimana nih terkait keberadaan definisi baru museum menurut ICOM? Kenapa kok sampai ada definisi baru? Pentingnya apa gitu? Kenapa sih harus membuat definisi yang baru? Kenapa yang lama saja kita masih lupa, belum hafal gitu belum mungkin hafal, ya? Kok udah ada yang baru? Ya, dunia permusiuman tentu berkembang. Ya, ada masalah-masalah yang dihadapi yang berbeda juga. Kemudian museum juga dipengaruhi oleh berbagai paham begitu ya, pendekatan-pendekatan baru. Dan itu semua membuat museum melakukan redefinisi gitu ya. Kita tuh apa sih sebenarnya gitu. Kemudian kita harus berbuat apa dengan situasi sedemikian itu. Nah, di luar sana dan juga museum sudah cukup lama terlibat misalnya dengan masalah-masalah inklusivitas misalnya gitu ya. Sejak mungkin tahun 60-an sebenarnya sudah mulai dikembangkan di museum atau disinggung di museum gitu, tapi tidak cukup diberi ruang dalam definisi itu. Nah, definisi yang baru ini kemudian memberi ruang atau penekanan pada
masalah-masalah yang kemudian muncul selama beberapa puluh tahun terakhir. ICOM membuat definisi yang sudah hampir-hampir menjadi ketetapan yang kita hafal tiap hari itu. Ternyata seperti itu ya Pak Sepi. Ini suasana di kafe juga makin sendu, ini makin nikmat untuk membahas isu yang spesial ini ya. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika ada definisi museum baru, apakah definisi museum yang lama, yang sebelum yang ditetapkan kemarin ini kurang relevan lagi gitu untuk kita pakai sekarang? Definisi baru ini diciptakan justru untuk menjaga relevansi museum bagi masyarakat sekarang gitu ya. Karena ya seperti saya bilang tadi bahwa museum harus selalu mendefinisikan diri sesuai dengan perkembangan masyarakat. Museum kemudian perlu menjaga apa sih sebenarnya fungsi museum itu di tengah masyarakat gitu ya, dengan masyarakat yang berubah misalnya gitu. Kemudian juga cara pandang kita yang berubah gitu ya. Nah, definisi yang baru ini kemudian akan menjaga relevansi itu. Setidaknya seperti itu yang kalau kita lihat dari pertengkaran, dari debat-debat yang terjadi ketika membuat definisi baru itu. Jadi spiritnya ya untuk menjaga agar museum tetap bermanfaat bagi masyarakat, menjadi relevan begitu dalam istilah lain, dan kemudian juga kita berharap pengunjung akan datang, kemudian banyak support ke museum dan seterusnya. Jadi ini akan menjaga relevansi itu. Oke. Terus sedikit flashback, Pak. Ini kan suasananya juga sudah mendukung untuk agak flashback gitu ya. Flashback sebelum ada definisi museum yang baru ini di tahun 2022. Apakah sebelum-sebelumnya itu juga sudah ada perubahan definisi museum menurut ICOM? Dan kemudian dari perubahan yang sudah pernah ada itu kira-kira hal fundamental apa yang terjadi berdasarkan perubahan definisi yang sebelumnya sudah pernah ada itu, Pak? Ya, definisi yang terakhir yang sebelum 2022 itu kan definisi tahun 2007 ya. Dan sebelum itu sejak mungkin ICOM berdiri tahun 1946, 3 tahun sebelum UGM berdiri begitu ya. Mereka kemudian mendefinisikan museum, seperti apa sih museum itu, dan kemudian berkembang gitu ya. Dulu museum hanya dianggap sebagai koleksi misalnya, kemudian menjadi lembaga ya, kemudian menjadi lembaga permanen dan seterusnya, sampai akhirnya tahun 61 terbitlah definisi yang kemudian kita ikuti sampai sekarang ya. Dan sepanjang itu mungkin mungkin kalau di rata-rata hampir setiap 5 tahun ada perubahan-perubahan kecil gitu ya. Sampai terakhir yang dari 2004 kemudian ditambah istilah apa itu intangible heritage gitu ya, yang di definisi 2007. Nah, kemudian museum juga berpikir apa yang harus kami kumpulkan ya, bagaimana mengumpulkan intangible heritage itu. Nah, yang mungkin nanti akan sedikit radikal gitu ya, dengan definisi yang baru tahun 2022 itu, karena memasukkan sangat banyak tugas sosial museum yang kemudian, nah itu harus dirembuk lagi di museum begitu. Tugas sosial kita menjadi sangat banyak, semacam sebagian orang mengatakan itu sebagai sekarang museum masuk ke ranah politik begitu ya. Politik dalam arti luas gitu ya, bukan sekedar urusan pemilu, tapi lebih kepada mengubah yang sudut pandang dengan cukup mendasar gitu ya, bahwa kita kemudian sekarang berperan pada misalnya menjaga keberlangsungan, bahwa kita inklusif, yang kemarin tidak disebutkan secara eksplisit begitu ya. Nah itu yang kemudian akan
membawa perubahan yang cukup besar pada museum kita. Kira-kira ke depan itu hal apa yang paling signifikan, perubahan apa yang paling signifikan yang akan dihadapi oleh museum-museum kita dengan adanya definisi baru ini? Ya, sebenarnya definisi baru ini tidak terlalu radikal gitu kalau kita bandingkan dengan beberapa misalnya definisi pada tahun 40-an, 50-an sampai 61 itu. Ya, masih kalau kita baca definisinya yang sekarang menjadi 3 kalimat itu, kita masih bisa melihat definisi yang lama itu ada di situ semua. Ya. Cuman ada penekanan di beberapa bagian yang mungkin cukup memuaskan teman-teman museum juga, misalnya dalam hal sekarang disebut sebagai not for profit gitu ya. Definisi yang lama disebutkan non profit ya. Meskipun di dokumennya ICOM juga disebutkan bahwa yang disebut dengan non profit adalah not for profit gitu ya. Tetapi tetap gagasan non-profit itu kadang-kadang dimaknai berbeda dengan not for profit, dan sekarang dijelas bahwa yang dimaksud adalah not for profit. Ya. Beberapa bagian kelihatannya hanya memberikan penekanan gitu ya pada definisi yang lama, tetapi pada bagian tengah definisi itu ada penekanan pada sustainability, pada apalagi Mbak Yani, cukup panjang itu. Inklusif, kemudian partisipatory masyarakat. Ya, dan juga ya etika nanti di belakang ada etika dan profesionalisme. Tetapi juga ada sustainability dan keragaman. Nah, tugas-tugas ini yang menjadi PR tambahan bagi museum setelah muncul definisi yang baru ini. Termasuk accessible ya Pak. Jadi accessible, betul. Accessible disebutkan dalam satu tarikan nafas gitu ya. Accessibility and inclusive. Accessible and inclusive, kalau nggak salah begitu. Ya, jadi aksesibilitas dan inklusivitas ini kurang lebih menjadi klaster yang berdekatan gitu ya, yang sangat penting juga. Kalau inklusif itu mesti aksesibel gitu ya, atau mesti ada aksesibilitas di situ mestinya gitu. Ya, dan bahkan termasuk terkait sustainability yang digaung-gaungkan dalam berbagai bidang itu pada akhirnya masuk ke dalam pembahasan juga museum. Ya, masuk menjadi tanggung jawab museum juga ternyata gitu ya. Sustainability yang saya kira selama ini digaungkan oleh dalam SDGs. Iya, SDGs itu apa ya? Sustainable Development Goals gitu ya, yang ada beberapa belas. Itu sekarang dibebankan juga kepada museum. Jadi dengan definisi baru ini museum menjadi lebih banyak tugasnya gitu ya, daripada sekedar memelihara, mengkoleksi, mengkomunikasikan koleksi, tetapi juga kemudian harus menjaga keragaman, menjaga keberlanjutan kehidupan kita gitu, mungkin planet ini atau gitu ya. Juga harus inklusif, harus mencakup semua kelompok masyarakat, semua golongan di muka bumi ini gitu ya. Harus dapat dijangkau oleh semua orang juga gitu ya. Ini isunya juga nyambung dengan bagaimana dunia itu sekarang memandang warisan budaya itu sudah secara universal gitu ya Pak, secara global, semuanya tuh milik bersama gitu. Ya, beberapa warisan budaya menjadi universal terutama setelah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO misalnya gitu ya. Dan beberapa unsur budaya juga menunggu ke sana, betul, sehingga memang akhir-akhir ini kita akan mendapati unsur budaya yang menjadi milik bersama masyarakat dunia itu gitu ya. Dan itu juga termasuk yang ada di dalam museum gitu ya, karena ada museum-museum yang mengkategorikan diri sebagai museum universal gitu ya. Kami mewadai semua unsur yang ada di dunia ini.
Oke. Nah, kalau misalkan pembahasan terkait adanya definisi museum baru itu kan kalau nggak salah ini sebenarnya pernah terjadi kontroversi dan sebenarnya sudah dibahas cukup lama antara 2007 ke 2022 pasti sudah ada pembahasan panjang gitu Pak. Nah ini yang menjadi pertanyaan kenapa momentum pengesahan adanya definisi museum baru itu terjadi di 2022 gitu. Kenapa ya? Saya tidak apakah karena angkanya cantik gitu 2022 angka cantik itu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tetapi kebutuhan untuk selalu mendefinisikan ulang museum kita itu kan kebutuhan yang cukup mendasar juga karena itu akan menentukan kita seperti apa gitu ya. Dan mungkin tonggak yang cukup terakhir sebelum 2022 itu adalah konferensi di Kyoto tahun 2019 gitu ya. Kalau nggak salah bulan September sekitar itu membahas usulan yang diajukan oleh satu tim yang dibentuk oleh ICOM yang mereka sudah bersidang sejak bulan mungkin Juni sekitar itu ya. Mereka bersidang di Paris gitu untuk merumuskan definisi yang baru, kemudian hasilnya dibawa ke konferensi umum di Kyoto, tetapi karena cukup kontroversial, definisi yang baru ini ternyata tidak disetujui. Dan mayoritas anggota ICOM meminta untuk ditunda, ya, untuk ditunda pembahasannya dan kemudian diciptakanlah satu mekanisme, satu sistem. ICOM menyebutnya sebagai metodologi, ada metodologinya begitu. Kita bisa mengakses itu ya untuk mendapatkan definisi yang baru ini yang menurut mereka bisa dianggap lebih demokratis gitu, karena kemudian melibatkan seluruh anggota ICOM ya. Kalau kita baca di websitenya ada 269 usulan definisi baru ya, yang itu kemudian oleh komite komite seleksi itu ya, yang dibentuk oleh ICOM, kemudian dirumuskan menjadi dua definisi yang kemudian di voting di Praha itu. Jadi 2022 itu mungkin hanya kebetulan saja begitu ya, setelah proses 1,5 tahun itu bisa menghasilkan satu rumusan atau dua rumusan yang kemudian dimintakan voting kepada anggota di tahun 2022 itu. Dan dari hasil voting itu kalau nggak salah di webnya juga disebutkan disetujuinya itu 92%. 90 sekian persen ya, lumayan mayoritas ya, lumayan tinggi, sangat tinggi. Nah itu kan pembahasannya di tingkat para anggota ICOM itu sendiri ya Pak. Kemudian apakah hasil dari keputusan adanya definisi baru ini itu sifatnya apakah pada akhirnya tetap mengikat untuk seluruh museum di dunia atau bagaimana? Apakah masih fleksibel begitu? Ya, saya kira keputusan ICOM tidak mengikat gitu ya, tidak mengikat anggotanya. Masing-masing negara masih misalnya bisa membuat definisi sendiri yang kemudian nanti dicantumkan di sistem perundangan mereka gitu ya. Tidak mengikat, tetapi mungkin akan sangat menginspirasi gitu ya, karena kita tahu atau negara-negara dan museum-museum tahu bahwa ini diputuskan melalui suatu mekanisme yang kemudian disetujui oleh mayoritas museum di dunia atau setidaknya mayoritas anggota ICOM begitu ya. Berarti itu sesuatu yang penting untuk diikuti begitu, dan kemudian akan menginspirasi berbagai produk, misalnya produk-produk perundangan di masing-masing negara atau peraturan-peraturan di setiap museum itu. Ya. Tetapi saya rasa tidak ada ikatan yang kemudian mengharuskan mengikuti itu. Jadi museum-museum dan negara-negara tetap bisa membuat definisi yang menurut mereka cocok gitu ya.
Karena kita tahu keragaman museum itu sangat luas gitu ya, yang kemudian mungkin sulit untuk dibuat misalnya yang diajukan di Kyoto itu kan 100 kata gitu ya. Bagaimana mewadahi keragaman yang demikian luas itu dalam 100 kata gitu ya. Yang sekarang 99. Sekarang berapa? 99. Oke. Nyaris 100. Iya. Oke, kayaknya kalau misal kita membahas tentang dari dulu ya Pak ya, sejak kuliahnya Pak Sekti ini di pengantar museologi, ketika kita membahas tentang definisi museum itu pasti ada banyak perbedaan pendapat dan mungkin definisi museum menurut ICOM ini menjadi salah satu definisi museum yang dapat menjadi rujukan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi museum itu ya Pak. Ya, saya kira definisi yang paling penting adalah yang pertama harus menunjukkan apa sih beda lembaga ini dengan lembaga lain kan begitu ya. Apakah bedanya dengan perpustakaan dengan apakah perpustakaan juga bisa dapat dianggap sebagai museum gitu ya. Pada definisi-definisi yang awal dahulu misalnya menyatakan perpustakaan selama dia punya pameran permanen maka bisa dianggap sebagai museum misalnya begitu. Nah, definisinya mestinya ke arah sana gitu ya. Tetapi ini memang gaya konservatif mungkin ya, yang menyatakan bahwa definisi yang pertama ya harus menjelaskan posisi-posisinya seperti apa gitu ya. Dan itu kita lihat di definisi yang menang itu, yang mendapat suara terbanyak. Sementara definisi yang menarik kita bandingkan aja dua definisi yang divotingkan itu ya. Yang satunya lebih progresif gitu ya, lebih maju dalam perumusannya. Dia tidak memulai dengan museum adalah begitu ya, tetapi museum mendorong kayak gitu. Jadi yang kedua lebih rumit sebenarnya juga yang ada yang di voting atau yang ditunda di Kyoto itu cukup sulit dipahami dengan kerangka yang lebih tradisional begitu ya. Tetapi ya saya cukup senang karena definisinya cukup mudah diikuti gitu ya. Kemudian museum-museum tahu apa sih beda museum dengan yang bukan itu. Saya kira yang pertama kali muncul di benak orang kan begitu. Apa sih museum itu gitu ya. Cuman ya memang ini tidak out of the box, tidak tidak begitu progresif, masih cukup tradisional. Ya. Ini berarti pembahasan tentang museum itu apa dan apa itu museum masih akan terus berlanjut ke depan seiring perkembangan museum itu sendiri. Nah ini sambil kita menikmati ini Pak, sambil pelan-pelan menyerap tentang apa yang kita bahas ini, silakan dinikmati dulu sambil dinikmati dulu. Saya akan minum dulu aja. Iya. Kok tegang gitu kayaknya ya? Ya ini produk Cafe Muse kayaknya. Oke. Iya ini. Ada tulisannya. Oh ya, ada sponsornya Cafe Muse karena memang sedang di Cafe Muse ini dan silakan loh Pak. Terima kasih. Nah, setelah apa yang kita diskusikan ini ya Pak, menurut Pak Sekti sendiri untuk museum-museum kita itu kesiapannya menghadapi adanya definisi museum baru itu seperti apa? Iya, mungkin agak sulit juga gitu ya karena museum kita cukup beragam kondisinya. Tapi saya kira museum-museum kita kebanyakan begitu akan lebih fokus pada memenuhi fungsi dasarnya dulu seperti yang kalimat pertamanya begitu ya. Untuk mengkoleksi, untuk meriset, untuk memamerkan atau menginterpretasikan di definisi yang baru itu. Fungsi itu dulu yang saya rasa masih tetap harus dipenuhi oleh banyak museum, harus diupayakan oleh banyak museum. Ya. Beberapa museum memang sudah mapan gitu ya, sehingga mungkin bagian itu sudah terlewati. Ya, jadi saya rasa fokusnya akan ke sana, museum-museum tetap akan mencoba memenuhi fungsi dasar museum itu dulu. Ya. Baru setelah itu dan beberapa museum sudah akan beranjak kepada
mencoba memenuhi yang lainnya, ya. Profesionalitas misalnya gitu ya, etik mungkin agak saya belum tahu seperti apa mengendalikannya gitu ya. Tetapi profesionalitas sudah mulai dirintis. Pemerintah mencoba mensertifikasi beberapa yang namanya tenaga teknis di museum, ya. Setidaknya ada kurator, ada penata pameran kalau nggak salah, edukator, ya. Setidaknya 3 itu sudah rasanya. Jadi profesionalitas sudah mulai dirambah, ditingkatkan gitu ya. Nah, nanti bagian yang lainnya nih yang kita masih mencoba menunggu seperti apa mereka bisa memenuhi pada masalah-masalah inklusivitas, ya. Inklusivitas mungkin ya agak mudah juga kita bayangkan, bagaimana sarana prasarana difabel gitu ya. Itu juga mungkin kuantitatif juga, ya, artinya bisa dilihat bagaimana mendukung keragaman. Nah, itu kan akan sulit sekali, ukuran-ukurannya cukup sulit ditemukan atau cukup sulit dirumuskan. Jadi museum tetap akan merespon dengan lambat, saya duga demikian, tetapi mencoba memenuhi fungsi-fungsi dasarnya dulu, karena itu juga dituntut oleh standarisasi misalnya. Jadi lebih ke fungsi dasar, kemudian nanti profesionalitas, pengelolaan yang baik, baru kemudian museum-museum akan berpikir untuk fungsi-fungsi yang lain yang itu sebagian mungkin belum tahu harus berbuat seperti apa ya untuk tukar menukar pengetahuan, untuk refleksi. Itu kan cukup abstrak untuk dibayangkan. Ya. Oh ya, meskipun diprediksi ini ya mungkin untuk museum-museum kita akan sedikit lambat, tetapi support sistemnya museum kita tuh sebenarnya mungkin juga sudah mulai ke arah situ ya Pak. Kalau misal kita lihat museum-museum di Jogja saja juga pemerintah kan banyak memberikan support kepada museum-museum untuk misal yang tadi inklusif, sarana-sarana pendukung pengunjung difabel itu mulai dibantu museum-museum di sini tuh. Dan menilainya juga tadi susah ya Pak kalau misal poin-poin itu tadi. Poin-poin yang lain akan, tapi yang lebih teknis lebih gampang gitu ya. Pemerintah juga saya kira mendukung, terutama di Jogja begitu ya, mendukung bagian inklusivitas ini begitu ya, karena sebagian kan terlihat jelas gitu ya, memberikan sarana bagi difabel misalnya. Tetapi yang lainnya itu keragaman seperti apa ya gitu kan. Museum-museum harus berpikir panjang gitu. Kemudian apa yang harus kita sediakan untuk dapat menampilkan keragaman itu di museum, ya. Apakah dengan ya teoretik gampang gitu ya, dengan curating misalnya gitu ya, dengan memberikan suara-suara yang beragam itu agar terekam pada pameran kita atau pada sistem pengetahuan pengelolaan pengetahuan yang diciptakan di museum, ya. Tapi itu cukup jauh di sana begitu ya. Saya kira perlu beberapa waktu lagi untuk museum-museum kita bisa sampai ke sana. Ya, rintisan-rintisan misalnya beberapa waktu terakhir, 2 tahun terakhir mungkin setelah pandemi ini, museum sudah berusaha melakukan sharing knowledge gitu ya, knowledge sharing gitu ya, seperti ada di definisi yang paling belakang dari definisi baru itu yang disebutkan di kalimat paling belakang itu, ya. Dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini mungkin dijaga di museum gitu ya, hanya dimunculkan di pameran. Sekarang kita lihat di media sosial mereka dengan senang hati membagikan pengetahuan itu gitu ya. Sudah mulai di situ ya. Cuman kita perlu berpikir juga apakah yang disebut dengan knowledge sharing itu semacam itu saja, ya. Bagaimana dengan interaktivitas di antara publik sendiri gitu ya. Apakah knowledge sharing juga harus
mengundang peran aktif dari publik untuk juga ikut membagikan pengetahuan mereka gitu. Itu yang mungkin belum banyak terjadi di Indonesia sekarang gitu ya. Meskipun dari museum sudah beberapa mencoba gitu ya. Tetapi bagaimana knowledge sharing di antara publik sendiri gitu ya. Iya. Terus nyambung ke knowledge sharing tadi, Pak, itu kan di definisi baru juga ada sustainability atau keberlanjutan. Nah, keberlanjutannya di sini nih nanti bentuknya, apakah kita harus sustain secara sosial, ekonomi dan budaya seperti definisi SDGs, atau kita juga bisa mengemban tugas knowledge sharing terkait keberlanjutan sustainability itu. Nah, ini kan mungkin juga bisa jadi satu pembahasan tersendiri ya. Apakah museum itu harus menjadi satu institusi yang berkelanjutan, menerapkan poin-poin untuk menjadi sustainability harus seperti apa, ataukah kita bisa dengan knowledge sharing itu tadi, atau ekonominya juga meskipun not for profit itu juga harus sustain untuk menjaga kelangsungan kehidupan museum gitu. Ya, sustainability bisa diartikan bahwa museum harus misalnya menjadi green museum gitu ya, yang menjaga keberlangsungan lingkungan, tapi juga harus berpartisipasi pada SDGs itu. Dan saya kira di situ termasuk juga di bidang budaya begitu ya, bagaimana termasuk knowledge sharing itu saya kira masuk di bagian SDGs itu. Ya, jadi memang dari satu momen perubahan definisi saja itu sudah memunculkan banyak topik-topik diskusi yang sangat menarik untuk museum ke depannya. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau untuk museum-museum yang sudah ancang-ancang mau mengikuti adanya perkembangan definisi baru museum ini, kira-kira langkah yang bisa ditempuh, langkah yang harus kita persiapkan untuk menyambut definisi baru museum menurut ICOM itu seperti apa? Apakah dengan adanya definisi baru ini mungkin pemerintah perlu menyesuaikan adanya peraturan-peraturannya terkait permusiuman gitu? Ya, mungkin yang terakhir dulu yang lebih gampang dan masih saya ingat gitu ya pertanyaannya. Ya, pemerintah tentu harus mempersiapkan instrumen baru begitu ya. Instrumen sekarang ini kan kita baru punya PP Museum, kemudian beberapa minggu yang lalu diturunkan menjadi Permendikbudristek nomor 24 tahun 2022 ya, tentang pelaksanaan PP itu. Yang di dalamnya ada standarisasi, ada instrumen-instrumennya. Nah, instrumen-instrumen ini tentunya diciptakan sebelum voting ICOM di Praha itu ya, yang lebih banyak menekankan masalah-masalah sosial ya, tanggung jawab sosial museum daripada sekedar masalah-masalah teknis bagaimana menjalankan museum ya. Nah, saya rasa PP Museum kemudian Permendikbud itu masih lebih banyak kepada bagaimana menjalankan dan mengelola museum gitu ya. Tetapi tanggung jawab sosialnya ini belum tampak jelas, terutama dalam kaitannya dengan entah itu keragaman, tentang aksesibilitas, tentang knowledge sharing apalagi begitu ya. Masalah-masalah itu perlu diberikan instrumennya oleh pemerintah dalam beberapa peraturan atau dalam ya panduan-panduan minimal gitu ya, jika peraturan masih cukup lama ya. Saya kira panduan-panduan bagaimana knowledge sharing di museum gitu ya, atau bagaimana kita menjaga keberlanjutan sustainability di museum ya, atau aksesibilitas gitu ya. Panduan-panduan saya kira bisa diciptakan dengan tidak sangat sulit gitu oleh pemerintah ya. Sebelum menuju ke instrumen yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian yang pertama tadi apa ya? Langkah untuk museum yang museum. Ya, museum mestinya
mencoba memahami ini sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh definisi ini begitu ya. Dan kemudian jika kita setuju, jika museum-museum setuju untuk mengambil peran di situ, maka juga harus menciptakan instrumen-instrumen yang sesuai gitu ya. Mungkin kita perlu membenahi sesuatu ya. Kita perlu menjaga aksesibilitas misalnya gitu ya. Atau kita ternyata perlu menjaga keragaman dengan mengundang sebanyak mungkin suara dari luar gitu ya. Kemudian kita komunitas misalnya, kemudian mendefinisikan lagi sebenarnya peran kurator apa sih gitu ya. Apakah kita yang kemudian membuat cerita itu atau kita cuma memfasilitasi museum, memfasilitasi publik untuk mendapatkan atau menampilkan cerita-cerita itu, untuk narasi itu. Jadi museum mestinya memahami itu, mencoba memahaminya, kemudian menciptakan instrumen yang dirasa dia perlukan untuk mendukung mana yang dia setujui gitu ya. Karena mungkin museum tidak setuju dan punya definisi baru sendiri yang menurut dia lebih sesuai, out of the box. Ya, dan itu sangat sah untuk dilakukan museum-museum bisa kita dilakukan, ya, back to basic, tapi tetap tidak meninggalkan apa yang sudah didefinisikan di definisi baru, bahwa museum itu ternyata untuk punya saat ini beban sosial yang cukup tinggi. Atau dibebani masalah-masalah, memecahkan masalah sosial masalah-masalah itu. Oke, ternyata pembahasan terkait definisi baru museum itu bisa sangat asyik dan panjang ya Pak. Sangat seperti panjang. ini mungkin kalau diteruskan itu masih banyak yang bisa kita bahas. Tetapi dari percakapan ini antara saya dengan Pak Asmi ini satu hal yang bisa saya tangkap bahwa dengan adanya definisi baru dan penambahan beberapa kata saja mungkin, tapi dapat membuka seluas-luasnya ruang-ruang diskusi terkait accessibility, kemudian sustainability, dan banyak hal yang terkait pekerjaan PR sosialnya museum terhadap masyarakat, sehingga ini seharusnya menjadi satu kesempatan yang baik untuk museum untuk semakin memperbaiki diri dan untuk semakin berbenah dan makin hits di tengah masyarakat mungkin gitu ya Pak. Betul, mungkin kuncinya itu hits masyarakat, atau dengan kata lain relevan dengan masyarakat. Oke. Nah, semoga dari percakapan ini dan dengan definisi museum yang baru kita dapat semakin aware terhadap museum kita, apalagi teman-teman para pengelola museum, semoga semakin ada di hati masyarakat. Begitu. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Kalau misal nanti Sobat Muse tertarik dengan pembahasan ini, kita mungkin bisa ya Pak ya dilanjut lagi di pembahasan selanjutnya. Mungkin bisa di komen dari apa yang sudah dibahas ini, teman-teman paling tertarik pembahasan tentang apa, atau ke depan mungkin Siar Muse mau membahas apa lagi. Yang jelas teman-teman selalu stay tune di YouTube channelnya Museum UGM. Jangan lupa like video ini, share dan komen kira-kira ke depan kita mau membahas tentang apa lagi. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Sekti atas kesediaannya untuk menemani diskusi kita hari ini. Dan sekian, kita tidak lupa ucapkan salam sahabat museum. Oke, salam sahabat museum, museum di hatiku. Sampai jumpa.